Bapak, kita dari kelompok 3 biologi dari kelas 94 mau wawancara Bapak soal buat tape singkong. Oh. Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pengalaman Bapak bisa dijadikan pembanding ya. Masalahnya tiap orang, tiap pengrajin atau penjual punya pengalaman masing-masing. Bikin tape singkong itu tiap daerah selalu ada pengrajinnya. Cuma kebetulan saya karena pernah berjualan peyem ya yang diolah lagi menjadi berbagai macam makanan. Saya juga udah sering ketemu dengan tukang peyemnya dan pengrajinnya ya intinya. Seperti yang kita ketahui, peyem Bandung itu khas di Bandung, tapi di tempat-tempat lain pun masih ada. Dari zaman Belanda udah ada itu peyem, ya. Gini ceritanya. Kalau kita ingin membuat peyem, sangat simpel banget, mudah banget, cukup punya ragi dan singkongnya selesai pasti jadi. Untuk langkah-langkahnya, misal kalau kita mau bikin tape singkong ya atau peyem Bandung istilahnya ya, cukup siapin 1 kilo atau 2 kilo atau disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya buat yang suka model pasti belinya udah bentuk karungan banyak ya. Jadi kalau kita mau buat di rumah sebagai makanan tambahan ya atau untuk membelajar sesuatu itu nggak apa-apa, 1 kilo atau 2 kilo udah cukup ya. Seperti yang kita ketahui, singkong itu macam-macam, dari tiap daerah punya kontur tanah masing-masing. Jenis singkong pun macam-macam, ada yang putih, ada yang kuning-kuning, ada yang besar, ada yang kecil, tergantung pergemburan tanah. Seperti yang kita ketahui, singkong itu ditanam sekitar 8 sampai 10 bulan baru bisa dipanen. Malah bisa nyampe 1 tahun, itu gede-gede. Cuman biasanya 10 bulan udah bisa dipanen. Sebaiknya gunakan singkong yang baru motong. Artinya jangan terlalu lama. Singkongnya jadi singkong yang udah habis dari kebun jangan terlalu lama ditunda di kayak kita beli ke pasar ya. Kalau bisa jangan yang udah lama, yang baru itu. Oke. Kita lanjutkan ya. Sebaiknya kita pilih singkong yang kuning ya, singkong madu. Itu khas biasanya. Kalau yang putih-putih yang biasa-biasa kadang-kadang jadiin peyem singkong gandul ya, peyem gandul yang kalau kita kecil atas itu juga ada. Tapi yang biasanya peyem semadu yang kuning itu yang lebih khas. Oke, untuk pembuatan singkong salah satu syaratnya yaitu singkong harus dikupas dulu sampai bersih. Buang kulitnya, dicuci sampai bersih ya. Pastiin dulu kalau udah bersih sambil mencuci singkong tadi ya. Lebih baik dipotong-potong aja sesuai dengan kebutuhan, mungkin sekitar sejengkal udah cukup ya, sejengkal atau sekitar 10 sampai 15 cm juga udah cukup. Kalau terlalu panjang juga nggak enak kan kita mau majang di meja makan ya, beda lagi dengan yang jualan yang di pinggir jalan singkong kadang-kadang satuan panjang aja. Pertanyaannya untuk siswa silakan. Kita lanjut ya. Di samping singkong kita ingat juga ragi peyem kita harus menyediakannya, tinggal beli aja ke pasar-pasar udah banyak. Ragi buat peyem kita siapin, kalau biasanya kalau untuk 2 kilo itu 5 butir udah cukup. Kalau Anda udah paham atau pernah ada kenalan dengan ragi mungkin ya, tinggal ditumbuk aja, haluskan sampai seperti tepung kayak bedak, itu lebih bagus lagi. Nah, kita balik lagi ke awal ya. Setelah ragi udah ditumbuk halus, kita pisahin. Nah, singkong yang tadi kita potong-potong udah bersih, cuci bersih. Tinggal panaskan air. Ketika air sudah mendidih, masukkan singkong yang tadi. Tunggu sampai dia empuk, kurang lebih sekitar 10-20 menit juga biasanya udah. Jangan lupa siapin juga daun pisang ya. Daun pisang itu salah satu alat sebagai alas yang sangat bersih dan alami natural ya. Jarang yang pakai koran, biasanya kalau pakai daun pisang lebih bagus. Oke. Nah, sambil mendidihkan atau mematangkan singkong tadi, kita pun harus menyiapkan wadah yang sangat bersih berupa boleh bejana dari plastik atau dari logam. Itu boleh-boleh aja, dari kayak tolombong, bokoko itu juga boleh juga ya, dari bambu ya. Nah,
tutup semua dengan daun pisang tadi yang udah dibersihkan. Kalau udah siap, diperkirakan bahwa singkong yang kita rebus tadi bisa masuk ke sana, dan disiapin juga tutup daun pisang tadi buat menutup biar kedap udara. Oke. Nah, setelah singkong tadi matang di panci ya atau di sapu juga macam-macam ya alat penanganan singkong. Jangan langsung ditaburi dengan ragi, tapi harus didiamkan dulu sekitar 20 sampai 30 menit. Biarkan agak dingin sedikit agar si kandungan uap yang ada di singkong yang panas tadi menguap betul-betul dingin. Ya. Nah, kalau lagi panas kita taburin pakai ragi biasanya bakal masem, cacat. Ya, tapi kalau udah dingin, kita enak tinggal dilaburi aja. Udah dingin bener-bener diangin-anginkan, ditiriskan ya. Tinggal dibedakin aja. Ada yang teknik ditabur, tapi yang paling dibedakin. Anggap aja membedaki seluruh permukaan singkong tadi. Bapak mau nanya, kalau 1 kilo singkong berarti berapa lagi? Biasanya sih antara 2 sampai 3 butir cukup. Malah suka menyisa. Jadi biasanya sisanya disimpan lagi kalau kita bikin peyem lagi. Jadi kalau kita nyetok banyak juga nggak apa-apa. Ya. Nanti apalagi kalau kalian udah pandai mahir jual beli peyem Bandung, bisa menakar untuk 2 kilo itu habisnya. Toh yang ditumbuk juga biasanya suka menyisa, ada sisa. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita laburi singkong yang udah dingin tadi, langsung tepatkan dengan rapi, dientep, dijajarin biar satu ruangan tidak ada ruangan yang berserakan. Singkong yang udah dilaburi lagi tadi entep rapi banget, yang ditutup silang sampai kesemuanya dalam kondisi rapi. Kalau sudah ada di dalam satu bagian yang tadi ya, tinggal tutup lagi dengan daun pisang yang udah kita bersih. Oke, setelah ditutup dengan daun singkong, tutup lagi dengan penutup yang lebih kuat. Kalau misalkan ada panci atau apapun juga ya. Biasanya sih kalau di kampung-kampung ditutup berlapis-lapis dengan daun karena tidak ada nyiru atau niru ya buat nutup. Kalau punya nyiru lebih bagus lagi. Diikat aja sampai kuat, tinggal tunggu 2 sampai 3 hari. Malah biasanya 2 hari juga udah siap di sana. Antara 1 sampai 2, ada juga yang 2 sampai 3 hari. Biasanya 2 hari. Kalau kelamaan di simpan. Nah, biasanya kan tadi udah siap santap 2 hari. Kalau yang namanya peyem itu umurnya nggak bisa lama, nggak awet ya. Lebih lama kita biarkan dia akan berair, matang, agak pahit. Itu berarti ciri-ciri singkong udah terlalu lama, nggak enak gitu. Mungkin aja bisa beracun ya. Jadi kalau kita target untuk habis 45 kilo, cukup aja 45 kilo lagi. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Misalkan pengembangan singkong, peyem dibikin apa gitu kan? Kalau kelompok kita sebenarnya niatnya bikin peyem apa tuh? Ya, peyem apa sih? Oh, bolu peyem. Ya. Ada bolu peyem bol ya. Apalagi sekarang yang terkenal lagi trendy adalah colenak peyem. Ya, colenak peyem itu singkong peyem singkong tapi singkong yang udah matang ya. Diolah dulu supaya kadar raginya hilang. Ada yang dikukus dulu kemudian dijemur, ada yang dijemur dulu baru dikukus. Itu beda-beda strateginya. Yang penting ketika diolah dikeringkan itu si peyemnya jadi kenyal, malah bisa bertambah umur kurang lebih 3 sampai 4 hari. Itu kalau dibakar loh mantap banget. Setelah panas dibakar agak gosong dikit, tinggal ditaburi dengan enten. Ada juga yang nggak pakai susu, malah ada yang pakai keju juga. Kalau kalian bisa bermain ke daerah Lembang itu colenak banyak banget ya. Silakan searching di Google colenak itu rasanya seperti apa. Pokoknya bikin mulut kalian terkagum. Bisa goyang lidah. Ada lagi es goyobon. Es goyobon tanpa peyem gak rame. Ya kalau kalian dapat es goyobon khas kota Bandung ya. Cendol, pakai peyem, pakai agar dan lain-lain, ya itu mantap banget. Jadi sekarang orang-orang udah pada kreatif, malah dicampur dengan es doger juga mantap. Bentar lagi bulan puasa, peyem biasanya laku. Ya. Belajar peyem dari kamu? Saya belajar peyem ada 10 tahun ke belakang. Saya main, berkunjung dan lain-lain. Malah saya juga pernah jualan peyem. Silakan buka di Google.
Parahyangan Center. Di situ ada tampilan colenak dalam bentuk laman. Silakan buka di Google. Saya yakin filenya masih ada dan foto-foto beserta tokoh. Udah kali ya? Nah, mungkin itu tinggal kalian harus rajin mempelajari ragi apa yang paling bagus, singkong daerah mana yang paling bagus. Soalnya tiap daerah beda-beda. Ada yang manis, ada yang terlalu asam dan lain-lain tergantung pengalaman. Semakin sering bikin peyem, kalian bakal tahu karakter peyem. Ragi yang mana yang bagus dan singkong mana yang bagus. Nanti masing-masing punya karakter. Bapak nomor teleponnya nanti mau dicantumin di video. Oh, boleh. Ya. Sekian presentasi wawancara dari kelompok biologi kita. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak.